Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para masyayikh, para alim, para kiai, para pengurus NU, baik keranting maupun anak keranting, juga para jamaah seluruhnya yang ada atau yang tergabung dalam Lailatul Ijtima' PRNU Setia Mekar, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insya Allah hingga malam yang penuh kebahagiaan ini, meskipun di tengah rintik hujan bahkan deres, kita senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semua yang saya hormati bil khusus, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami'an. Sinten? Saya di sono anurnya di papan mas, celingak-celinguk, jauh sana jauh sini balik, jadi tuh yang orang buta orang tuh begitu tuh, udah nggak tahu nggak nanya, parah. Iya, kepedean saya ke situ datangnya tuh, mana, udah mau balik lagi, takut salah. Siapa ketua DKM? Yes, pokoknya ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus masjid ini kita doakan semoga terus berjuang, bersemangat, sabar, telaten, istiqomah untuk memakmurkan masjid. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para pengurus NU Ranting Setia Mekar, ini para sepuh semuanya nih, ada Yai Sinwan, Yai Habib Ridhoi. Ini beliau memang pengurus-pengurus senior. Alhamdulillah, kita doakan para kiai yang hadir di sini semuanya lah, yang gaya sebutkan satu persatu karena waktunya sudah mulai jam larut. Tapi kalau ditutup juga ibu-ibu nggak bisa pulang. Alhamdulillah hujan deres. Mudah-mudahan hujan ini adalah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rais Suriah PRNU Kang Mas Haji Sri Mulyono. Nah, insinyurnya lupa. Insinyur Sri Mulyono dan seluruh jajaran pengurus Rais Suriah NU, juga ketua Tanfidiyah kita Kang Ustadz Idris Triwaluyo, dan para pengurus anak ranting. Saya nggak hafal nyebutinnya, pengen saya nyebutin satu-satu tapi nggak hafal. Tapi saya yakin meskipun tidak disebut, panjenengan tetap semangat, himmah kuat, dan terus berpacu berlomba dalam rangka dengan penuh ketulusan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ada guru kita yang baru saja menyampaikan pelajaran yang pertama, yaitu kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan alhamdulillah ada Kiai Nur Hidayat dan para kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah,
malam ini kita kembali bisa bertemu di ruang yang penuh barokah, di halaqah yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, yakni dalam rangka Lailatul Ijtima yang diselenggarakan oleh pengurus ranting NU Setia Mekar. Nah, ini tentu nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Jamaah yang dirahmati Allah, saya pengen seperti biasa sebelum saya menyampaikan kajian ini, kita awali dengan pembacaan suratil Fatihah. Mudah-mudahan dengan asbab Fatihah kita semua yang hadir di sini terus Allah anugerahkan semangat, sabar dan istiqomah untuk selalu berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi ma fid dharaini amin. Wal maqalatur rabi'atu. Kedengaran ke suaranya? Dengar. Wal maqalatur rabi'atu lan utahi maqalah kang nomor 4 iku qala dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu an, wa jaza ahu, itu kayaknya ada haknya enggak? Ada haknya, ada. Nah itu kalau yang ada haknya enak bacanya. Wa jaza ahu lan muga-muga ngwales, membalas maksudnya, sapa Allahu ing Sayyidina Umar an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saking ummate baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairan ing kebagusan. Makalah yang keempat ini muncul atau terlontar dari lisan mulianya seorang yang termaktub dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata beliau begini, innallaha ta'ala katama sittatan minal khisali. Ini kelihatannya makalah makin kesini makin panjang-panjang. Jadi malam ini umpamanya nggak kelar ya nggak apa-apalah. Yang penting ada yang dibaca. Innallaha ta'ala sa'tuhune Gusti Allah ta'ala iku katama nyumputaken, ngumpetaken, menyembunyikan sapa Allah sittatan ing 6 minal khisali, saking perkerti. Bahasa Indonesianya mungkin tingkah laku. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 pekerti, 6 pekerti, 6 tingkah laku, 6 perilaku. Fi sittatin, di dalam 6 minal asyai, dari berbagai perkara. Jadi Allah menyembunyikan 6 di balik 6 perkara, 6 peristiwa, 6 kejadian, di balik 6 tempat, 6 kondisi. Lah sebu maknanya pribadi lah, beli ngerti gue. Wis pokoknya mengerti dewek kayak gue lah. Gon, paham. Yang pertama, kata maridho fi ta'atin. Saya ulangi, kata sahabat Umar, sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Maksudnya begitulah. Nanti satu-satu kalau dimulai ini akan paham. Yang pertama mana nih? Pertama, kata maridho fi ta'atin,
Allah menyembunyikan ridho bisa dimaknain nerima fi ta'atin, di dalam ta'at. Jadi Allah sembunyikan ridhonya pada saat kita ta'at. Kita nggak ngerti ta'at kita yang mana yang diridhoi oleh Allah, maksudnya begitu. Kita nggak paham ta'at yang mana yang diterima oleh Allah. Nah, Allah sembunyikan. Minat ta'ati bayane saking pirang-pirang ta'at, tujuane liyajtahida supaya gelem nemen-nemen sapa annasu manusa fi jami'it ta'ati ing dalem nglakoni sekabehane pirang-pirang ketaatan. Jadi pertama, kata sahabat Umar, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kita. Artinya Allah menyembunyikan nerimanya. Taat kita itu disembunyikan, diterimanya itu. Nggak tahu kita taat kita yang mana yang diterima. Agar supaya kita ini, kita kan manusia, liyajtahidan nasu itu kita maksudnya. Agar kita terus bersemangat dalam melakukan semua ketaatan, rojaan, dengan penuh harapan. Rojaan ini bisa maf'ul mutlak ini. Rojaan kelawan ngarep-ngarep, ayyusadifuha yento ngepasi, beneri, menjumpai sopo menusa ha ing. Ini marji'nya ke ridho saja supaya gampang. Ing ridhone Gusti Allah. Jadi ridho pada saat taat kita itu diterima oleh Allah maksudnya. Jadi kalau mau ke taat silahkan. Kalau saya pilih ke ridho saja. Jadi maksudnya ridho fi taatin maksudnya. Terus fala yajuzu. Fala yajuzu sareh neng kados menika fala yajuzu maka ora wenang. Maka ora oli lana kedua kita anu hak kiro. Kalau ada yang baca anu kiro silahkan. Anu hak kiro ing yento orang remehaken kita taatan ing sijineng perilaku taat walau saghiratan lan senajan cilik jiddan kelawan temenan. Bon. Maka dengannya kita nggak boleh sesekali meremehkan perilaku taat. Ini yang dimaksud la yajuzu lana annuh kiro taatan atau annuh hak kiro taatan. Jangan pernah meremehkan, mengecilkan, menyepelekan taat secuil apapun. Jangan pernah. Kenapa begitu? Li'annahu, karena saktuhune kelakuan. Rubbama kana terkadang anak opo ridhohu ta'ala ridhone Gusti Allah ta'ala iku fiha ing dalem saghirah. Karena sesungguhnya boleh jadi ridhonya Allah itu ada di dalam taat yang sedikit itu, amal yang kecil itu, yang boleh jadi kita menganggapnya nggak dihitung. Itu yang dihitung oleh Allah. Paham Pak ya? Bon, ini berebut sama hujan jadi agak-agak agak kebawa saya, agak kebawa takut suaranya nggak kedengeran. Paling nggak dua saja ini. Terus abis itu udah nanti ketemu lagi di tawakufan kira-kira begitu. Bon, yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Wa katama lan ngumpetaken sapa Allah al ghadaba ing sifat bendune Allah, al ghadaba ing bendu fi maksiatin ing dalam perilaku maksiat. Ini yang kedua. Kata sahabat Umar, Allah menyembunyikan murkanya fi maksiatin dalam perbuatan maksiat kita. Ini yang kemudian kita jangan pernah mengecilkan perbuatan maksiat secuil apapun. Karena boleh jadi Allah murkanya di perbuatan maksiat yang kecil. Ini akan ke sana arahnya tuh. Saya terusin. Minal ma'asi bayane saking pirang-pirang perilaku maksiat
Maksudnya supaya apa? Liyajtani baha drepon yen tah ngadoi sapa wong ha ing maasi. Salah fa'ile ning nguri panggile. Liyajtani baha supaya ngadohi ing maasi sapa annasu manusa. Khosyatan krana wedi. Hoi, khosyatal wuku'i. Terusin. Khosyatal wuku'i krana wedi tumiba. Fihi ing dalem ghadab. Saya ulangi. Maksudnya yang kedua ini, Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita menjauhi kemaksiatan itu, karena khawatir al-wuku'a itu terjadi. Khosyatil wuku' itu khawatir kita terjerembab, terjebak, jatuh fihi di dalam murkanya Allah. Nah, dengannya fala yajuzu, maka tidak boleh as-sahsu jenggerengan. Fala yajuzu, maka ora oli, ora wenang sapa sahsu jenggerengan. Kita semua nih jenggerengan nih, sakas nih. Maka tidak boleh kita ayu hakkiro, meremehkan maksiatan, satu kemaksiatan. Wa indakot, meskipun maksiat itu lembut, kecil, secuil, jiddan temenan. Saya ulangi, maka jangan pernah meremehkan, nganggap kecil, menyepelekan perbuatan maksiat, meskipun perbuatan itu lembut, kecil, jangan diremehin. Kenapa? Li'annahu la yu'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Karena sesungguhnya la yu'lamu, atau la ya'lamu boleh dimaklumkan, boleh, atau la yu'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu. Kita tidak ngerti, jangan-jangan dalam maksiat yang kecil itulah, bahkan sangat kecil itulah, sangat sedikit itulah, murkanya Allah ditimpakan kepada kita. Na'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih berikutnya nanti anu aja dijusul lah. Ayo mbak, enak ini. Udah gitu malam ya, yang penting saya menggugurkan kewajiban lah pun semonten mawon nggih. Pun lah. Ayo.